Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nirwana Sabrina. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. NIM saya 220404500020. Jurusan saya Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Prodi saya Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Hari ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Konseling untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Topik yang akan saya bawa adalah kebutuhan akan konseling indigenous dan psikologi indigenous. Apa sih itu psikologi indigenous? Psikologi indigenous mendorong eksplorasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh individu tentang diri mereka sendiri, serta bagaimana semua elemen tersebut berinteraksi dan berfungsi dalam konteks keluarga, sosial, budaya, dan ekologi. Pendekatan psikologi indigenous ini menekankan pentingnya untuk memperoleh pemahaman yang deskriptif tentang bagaimana manusia berfungsi dalam konteks budaya mereka. Menurut Kim dan Barry, 2006, indigenous psychologist adalah suatu bidang penelitian yang memfokuskan pada perilaku atau pemikiran manusia yang berasal secara asli dari suatu wilayah tertentu, tanpa pengetahuan dari wilayah lain, dan ditunjukkan khusus untuk orang-orang dari wilayah tersebut. Selain itu, Unihol 2006 menyatakan bahwa tujuan utama psikologi indigenous ini adalah untuk mengembangkan sistem pengetahuan ilmiah yang efektif dan merefleksikan, menggambarkan, dan juga memahami aktivitas psikologis dan perilaku dalam konteks asal budaya mereka, dengan menggunakan kerangka budaya yang relevan serta konsep dan teori yang bersumber dari budaya tersebut. Psikologi indigenous secara eksplisit mengkajikan isi dan konteks dari penelitian dengan tujuan menciptakan ilmu pengetahuan yang lebih teliti dan sistematis yang dapat diverifikasi baik secara teoritis maupun empiris. Jadi dapat disimpulkan bahwa indigenous baik dalam konteks konseling maupun psikologi merujuk pada pendekatan yang mendasarkan diri pada nilai-nilai budaya suatu masyarakat asli. Konseling indigenous mengacu pada praktik konseling yang terakar pada sistem pengetahuan dan juga praktik-praktik yang ada dalam masyarakat. Sedangkan indigenous psychology merupakan bidang penelitian ilmiah yang memfokuskan pada perilaku dan proses mental manusia yang berasal secara unik dari suatu budaya tertentu. Selanjutnya adalah karakteristik psikologi indigenous. Menurut Huang Ho Huang dalam Profesor Zulfan Saam 2013, ada 9 karakteristik psikologi indigenous seperti yang ada pada di atas. Yang pertama, psikologi indigenous menguji fenomena psikologis dalam konteks ekologi, secara, dan budaya. Kedua, psikologi indigenous dikembangkan pada semua budaya, penduduk asli, dan kelompok yang etis. Ketiga, psikologi indigenous menggunakan multimetode. Yang keempat adalah psikologi indigenous terintegrasi secara inside-outside dan multi-perspektif untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan integratif. Psikologi indigenous mengaku bahwa orang mempunyai suatu pemahaman yang kompleks dan sofistikasi terhadap diri mereka dapat menggunakan dalam kehidupan praktis dan sebagai pengetahuan. Yang selanjutnya adalah psikologi indigenous merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang dapat ditinjau dari multi perspektif. Selanjutnya adalah psikologi indigenous pada mulanya berdasarkan hasil riset yang disajikan secara analisis, deskriptif, tetap
tapi tujuan akhirnya untuk menentukan konsep-konsep universal yang dapat diverifikasikan secara teori dan empiris. Selanjutnya yang ke-8 adalah psikologi indigenous, merupakan bagian dari pengetahuan budaya yang tradisional. Selanjutnya, psikologi indigenous berkaitan dengan kemampuan yang berfokus pada pengalaman dan kreativitas dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya teman-teman adalah tujuan dari konseling indigenous dan psikologi indigenous. Menurut Rangka 2016, 17 konseling tujuan dari konseling indigenous yaitu proses pembantuan terhadap individu untuk menangani realitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya terkini. Berdasarkan prinsip-prinsip dan juga praktek kehidupan, kepercayaan, cara berpikir, dan pengetahuan lokal, tempat individu itu tinggal dan atau berasal. Pandangan terkait prinsip-prinsip dan juga praktek kehidupan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kearifan lokal, yang merupakan warisan nenek moyang yang menyimpan nilai-nilai luhur yang tinggi. Keberadaan sebuah tradisional, semisal upacara adat ataupun ritual yang diyakini oleh masyarakat penduduknya sebagai warisan leluhur yang mempunyai makna, nilai, dan fungsi tertentu. Sebagai media pendidikan, upacara ritual dari siklus hidup banyak memberikan hukum-hukum, nasihat ataupun perintah agar seseorang dan sekelompok orang menjadi manusia yang baik. Sedangkan menurut Surija 2016 dan 2018 bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan juga menjelaskan perilaku manusia dengan cara yang tepat untuk manusia tersebut sesuai dengan konteks di mana ia hidup. Selanjutnya, penerapan konseling indigenous. Menurut Rangka, penerapan konseling indigenous melibatkan proses yang kompleks dan juga beragam, yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan juga konteks budaya masyarakat asli. Berikut adalah tahapan dan juga pendekatan yang dapat digunakan dalam penerapan konseling indigenous. Yang pertama adalah pemahaman mendalam terhadap budaya lokal. Tahap pertama dalam penerapan konseling indigenous ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal. Ini melibatkan penelitian yang teliti dan juga analisis yang mendalam terhadap nilai-nilai, keyakinan tradisional, dan juga praktik-praktik budaya yang ada dalam masyarakat indigenous. Integrasi nilai-nilai budaya dalam pendekatan konseling. Setelah memahami budaya lokal, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya tersebut ke dalam pendekatan konseling. Hal ini melibatkan pengembangan dan juga pendekatan konseling yang sensitif terhadap konteks budaya, serta penggunaan metode dan juga teknik yang sesuai dengan nilai-nilai dan juga kebutuhan masyarakat indigenous. Pengembangan model konseling yang sesuai. Berdasarkan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal dan integrasi nilai-nilai budaya dalam pendekatan konseling, langkah selanjutnya adalah pengembangan model konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik masyarakat indigenous tersebut. Model konseling ini harus mencerminkan pemahaman dan juga pemahaman yang sangat mendalam terhadap budaya lokal dan memperhatikan konteks budaya dalam setiap tahap proses konseling. Yang keempat adalah pelatihan dan juga pengembangan sumber daya lokal. Untuk mendukung penerapan konseling indigenous ini, penting untuk melibatkan dan melatih para konselor lokal serta mengembangkan sumber daya lokal yang dapat mendukung penyediaan layanan konseling di dalam masyarakat indigenous. Dan yang kelima dan yang terakhir ini adalah namanya evaluasi penyesuaian berkelanjutan. Penerapan konseling indigenous tidaklah statis, melainkan membutuhkan evaluasi dan juga penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan pengembangan dan juga perubahan dalam masyarakat indigenous tersebut. Proses evaluasi ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal untuk memastikan bahwa layanan konseling
tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya dari materi kebutuhan akan konseling indigenous dan psikologi indigenous. Saya Nirwana Sabrina, undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.